Oke bro, kita lanjut dengan pertanyaan, apakah kebaikan mekanis itu? Tidak ada yang namanya kebaikan mekanis. Kebaikan tidak bisa mekanis, dan apapun yang mekanis, tidak bisa menjadi baik. Itu adalah kontradiksi. Kebaikan hanya bisa dilakukan dengan sadar, non-mekanis, dan kejahatan hanya bisa tidak dilakukan dalam keadaan tidak sadar, itu mekanis. Namun, aku mengerti pertanyaanmu. Itu relevan, karena selama berabad-abad, sesuatu seperti kebaikan mekanis telah diajarkan kepada orang-orang, karena itu mudah. Orang-orang itu mekanis. Untuk membawa kebaikan sejati ke dalam hidup mereka, kebajikan sejati, dirimu harus mengubah ketidaksadaran mereka menjadi kesadaran. Dirimu harus mengubah kegelapan mereka menjadi cahaya. Itu adalah upaya yang sulit, dan masyarakat, terlebih lagi, sama sekali tidak tertarik pada hal itu. Bahkan, masyarakat takut akan hal itu, karena setiap kali orang yang benar-benar baik muncul di dunia, ia telah menciptakan masalah bagi masyarakat. Seorang Yesus, seorang Lao Tzu, seorang Buddha, seorang Kabir, mereka adalah pemberontak terbesar karena alasan sederhana, bahwa mereka begitu sadar, sehingga mereka bisa melihat seluruh permainan bodoh yang terus kita mainkan. Mereka bisa melihat kebohongan kita, mereka bisa melihat tipu daya kita. Mustahil untuk menipu mereka, dan mustahil untuk mengeksploitasi mereka, dan mustahil untuk memperbudak mereka. Tidak hanya mustahil untuk memperbudak mereka, tetapi mereka juga menciptakan gerakan kesadaran yang hebat di dunia. Mereka menciptakan rantai, mereka memicu rantai. Banyak orang menjadi tercerahkan melalui usaha mereka. Usaha mereka dianggap antisosial. Itulah sebabnya Yesus disalibkan. Di mana dirimu bisa menemukan seseorang yang sebaik Yesus? Apa kejahatannya? Kejahatannya adalah bahwa ia benar-benar baik. Jika dia hanya baik secara mekanis, tidak akan ada masalah. Ada banyak rab yang baik secara mekanis. Masyarakat tidak takut pada orang-orang mekanis, karena mereka mudah diatur. Mereka bergantung pada masyarakat. Mereka selalu hidup dengan kolektif, mereka selalu mengikuti orang banyak. Orang banyak sangat senang dengan orang-orang ini. Dan mudah untuk menciptakan kebaikan mekanis, karena pertama-tama orang-orang itu mekanis. Dirimu hanya perlu mengganti ide-ide jahat mereka dengan ide-ide baik, tanpa mengubah keberadaan mereka sama sekali. Misalnya, neraka diciptakan, ide tentang neraka, untuk menciptakan kebaikan mekanis. Orang-orang takut, orang-orang hidup dalam ketakutan. Para pengkhotbah menyadari sejak awal umat manusia, bahwa ketakutan ini bisa dieksploitasi, membuat mereka lebih takut. Mereka menggambarkan neraka dengan sangat rinci, mereka menciptakan begitu banyak ketakutan pada orang-orang, sehingga orang-orang menjadi terkondisikan karena ketakutan. Itu adalah jenis pengkondisian yang sama, yang bisa dilakukan sekarang, dengan cara yang lebih mudah, karena kita memiliki teknologi yang lebih maju.
tidak perlu mengajarkan konsep neraka selama 25 tahun agar seseorang menjadi baik secara mekanis. Saat ini, dirimu bisa bertanya kepada Pavlov, Skinner, dan ahli perilaku lainnya. Mereka akan mengajarkanmu beberapa metode. Sengatan listrik saja sudah cukup. Seseorang merokok dan dirimu tidak ingin dia merokok, berikan saja dia sengatan listrik. Setiap kali dia merokok, biarkan dia tersengat listrik. Dalam waktu 3 hari, dia akan berhenti merokok, karena saat dia memegang rokok di tangannya, dia akan mulai gemetar. Dia akan menjadi sangat takut bahwa sengatan listrik akan datang. Begitulah cara mereka mengajar tikus, mereka mengajar monyet dan simpanse. Dan begitulah cara mereka mencoba mengajar manusia. Orang-orang religius menciptakan neraka, politisi menciptakan penjara, hanya untuk menyiksa orang. Jika dirimu cukup menyiksa mereka, orang-orang akan terbiasa. Pavlov menyebutnya refleks terkondisi. Dia bekerja sepanjang hidupnya dengan anjing, dia mengondisikan anjing-anjingnya. Jika dirimu menyajikan makanan di depan anjing, tentu saja itu akan memengaruhi air liurnya. Anjing mulai mengeluarkan air liur, lidahnya mulai menjulur, air liurnya mulai menetes. Melihat makanan lezat, itu wajar. Tetapi jika dirimu membunyikan bel, itu tidak akan terjadi. Tidak ada hubungan antara bel dan kelenjar ludah, tetapi Pavlov melakukan satu hal, setiap kali dia memberi makan pada anjing-anjingnya, dia akan membunyikan bel. Setiap kali dia membunyikan bel, dia akan memberi makan pada anjing-anjing itu. Lonceng dan makanan menjadi terkait, dan saling terkait. Setelah 15 hari, dia hanya membunyikan bel, dan anjing-anjing itu mulai mengeluarkan air liur, lidah mereka menjulur keluar. Nah, tidak ada hubungan alami antara bel dan lidah, tetapi hubungan baru yang tidak alami telah tercipta. Pavlov menjadi pendiri psikologi komunis. Begitulah cara di Uni Soviet, di Tiongkok, dan negara-negara komunis lainnya, orang-orang dikondisikan. Mereka tidak berpikir bahwa manusia berbeda dari anjing, mungkin sedikit lebih berkembang, sedikit lebih rumit, tetapi tetap saja anjing. Skinner terus meneliti tikus, dan menemukan cara untuk mengondisikan tikus, dan ia mengatakan hal yang sama berlaku untuk manusia. Dirimu hanya perlu menciptakan rasa takut, maka mereka tidak akan melakukan hal-hal tertentu. Dirimu bisa menciptakan keserakahan, itulah sebabnya surga diciptakan. Ini adalah strategi sederhana untuk mendominasi orang. Ciptakan rasa takut terhadap apa yang dirimu inginkan, agar tidak dilakukan orang, dan ciptakan gagasan tentang penghargaan untuk apa yang dirimu inginkan, agar mereka lakukan, dan dirimu telah menciptakan perilaku mekanis. Mereka tidak akan melakukan hal yang buruk, dan mereka akan melakukan hal yang baik. Namun kebaikan macam apa ini? Ini adalah eksploitasi oleh masyarakat, oleh lembaga keagamaan, oleh negara, oleh kepentingan pribadi.
Ini tidak mengubah keberadaan manusia. Ini tidak membuatnya lebih sadar, waspada, lebih gembira, lebih merayakan. Ini tidak memberinya sedikit pun rasa kebahagiaan. Ini tidak membuka jendela apapun baginya, dari mana ia bisa melihat sedikit keilahian. Aku tidak menyebutnya kebaikan, kebajikan. Gagasanku tentang kebajikan adalah bahwa itu seharusnya merupakan produk sampingan dari kesadaran. Dirimu harus menjadi begitu sadar bahwa dirimu tidak bisa melakukan kesalahan, bukan karena dirimu terkondisikan, melainkan karena dirimu bisa melihat bahwa itu salah. Misalnya, seseorang terlahir dalam keluarga Jaina. Penganut Jaina adalah penganut vegetarian paling fanatik di dunia. Di rumah mereka, bahkan tomat tidak diizinkan, karena warna merahnya mengingatkan mereka pada daging dan darah. Bahkan tomat yang malang, begitu polos. Gagasan tentang seseorang yang makan daging saja, sudah cukup membuat mereka sakit. Di keluarga Jaina, tidak ada kemungkinan untuk makan di malam hari. Penganut Jaina tidak makan di malam hari. Siapa yang ingin menderita di neraka, hanya karena makan di malam hari? Nah, vegetarianisme semacam ini tidaklah baik. Itu tidak muncul dari kesadaranmu, melainkan mekanis. Kebaikan mekanis bukanlah kebaikan sejati, itu hanya kedok. Kecerdasan dibutuhkan untuk menjadi baik, kesadaran dibutuhkan untuk menjadi baik. Lebih banyak kecerdasan dibutuhkan, lebih banyak kesadaran dibutuhkan, dan kemudian hidup menjadi baik secara alami, baik secara spontan. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.